ya. Pertanyaannya sederhana. Apakah seorang wartawan bisa bertindak sebagai tim ses, sebagai tim pemenangan atau sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden? Sebenarnya jawabannya sederhana saja. Tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang melarang itu. Namun demikian, harus kita sadari bahwa wartawan yang bertugas dalam koridor kode etik jurnalistik Indonesia itu mengharuskan wartawan itu bersikap independen, menulis berita cara berimbang, akurat, dan harus tetap netral di dalam pemberitaannya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah seorang wartawan yang sudah berposisi sebagai seorang tim ses, seorang pendukung atau seorang tim pemenangan bagi salah satu paslon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung bulan depan di pemilu presiden 2024 ini, bisa tetap bersikap independen, bisa tetap netral, dan bisa tidak berpihak? Itu yang harus kita jawab. Untuk itu, silakan tonton video ini sampai habis agar kita kupas. Hal yang perlu diperhatikan, yang merupakan hal mendasar bagi wartawan adalah bahwa peran pers Indonesia, peran wartawan itu sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, yakni pasal 6. Yang pertama apa yang disebut? Bahwa peran pers itu, peran wartawan itu adalah menjawab keingintahuan masyarakat tentang informasi. Itu artinya kewenangan yang melekat pada diri wartawan adalah untuk memenuhi keingintahuan masyarakat. Jadi kewajibannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi seorang wartawan diberi kewenangan berburu informasi untuk memenuhi keingintahuan publik tentang informasi. Itu dicatat. Yang kedua, peran pers itu, peran wartawan itu meletakkan nilai-nilai demokrasi. Meletakkan nilai-nilai demokrasi dan mendorong supremasi hukum. Dan menghargai kebinekaan. Itu di dalam huruf B Undang-Undang Pers pasal 6 itu. Ya, lihat ya. Peran dia itu selain memenuhi keingintahuan masyarakat tentang informasi, kemudian meletakkan nilai-nilai demokrasi. Coba bayangkan itu. Apakah kita bisa meletakkan nilai-nilai demokrasi ketika kita sudah berpihak? Sudah kita mendukung salah satu pasangan calon. Kemudian mendorong terwujudnya supremasi hukum. Kalau salah satu calon yang kita dukung itu ternyata kita menduga melakukan pelanggaran hukum, apakah kita masih bisa mendorong itu? Ya. Kemudian mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Itu di huruf C. Apakah Anda masih bisa mengembangkan pendapat umum tentang informasi yang akurat dan benar ketika Anda sudah menjadi salah satu tim ses, pendukung atau tim pemenangan salah seorang pasangan calon itu, presiden dan wakil presiden. Kemudian melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan, kritik dan saran tentang kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan. Itu di huruf D. Jadi coba dicamkan ini para wartawan dimanapun Anda berada. Apakah Anda masih bisa melakukan, menyampaikan saran, melakukan kritik, melakukan koreksi terhadap sesuatu yang memang mengganggu kepentingan umum dari pasangan yang Anda dukung? Kemudian memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Inilah dasar hukum
peran wartawan dan peran pers Indonesia itu yang diamanahi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya. Sekarang mari kita berangkat pada kode etik jurnalistik Indonesia yang merupakan buku petunjuk penggunaan dan menjalankan profesi wartawan ini. Kode etik itu mengatur pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menulis berita secara berimbang, akurat, dan tidak beritikat buruk. Pertanyaannya kemudian kembali menjawab pertanyaan di awal tadi. Apakah boleh seorang wartawan menjadi tim ses, pendukung atau tim pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden? Kode etik pasal 1 itu meminta wartawan bersikap independen. Independen artinya tidak menjadi milik salah satu golongan, tidak menjadi milik salah satu partai, tidak menjadi milik salah satu kelompok, terutama dalam memberitakan. Termasuk perusahaan tempat dia bekerja, si wartawan itu tidak boleh berpihak kepada perusahaan itu, tapi harus berpihak pada kebenaran. Karena kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai pemangku profesi jurnalis, seperti saya jelaskan tadi, adalah untuk memenuhi keingintahuan masyarakat tentang informasi. Itu yang harus kita camkan. Kemudian di pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Indonesia kembali diulangi soal asas perimbangan ini. Wartawan Indonesia selalu menguji kebenaran informasi, menulis berita secara berimbang. Kembali diulangi. Kemudian isinya pasal 3 itu tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Opini yang menghakimi. Bagaimana mungkin Anda bisa menulis berita berimbang, tidak mencampurkan opini Anda ketika Anda sudah menjadi pendukung, sudah menjadi tim pemenangan atau tim ses dari sebuah calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu yang akan datang. Jadi udah jelas ya. Nah, bagaimana di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden nomor 42 tahun 2008. Di sini dijelaskan di pasal 48 ayat 1. Lembaga penyiaran memberi alokasi waktu yang sama dan memberlakukan secara berimbang calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyampaikan materi kampanye. Jadi ketika Anda sebagai wartawan, media Anda sudah menjadi tim ses dan tim pemenangan, pendukung dari salah satu calon, apakah Anda masih bisa memenuhi pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, Pilpres dan Wapres nomor 42 tahun 2008 itu? Saya rasa sangat berat. Untuk itu, bagi masyarakat yang melihat adanya keberpihakan, berarti ada pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik Indonesia, ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers itu. Bagi masyarakat diberikan kewenangan untuk berperan serta melaporkan peristiwa itu. Kalau Anda melihat ada yang tidak berimbang, ada yang menjadi tim ses, ada yang menjadi pendukung, dan yang terbukti di dalam pemberitaan si wartawan itu bahwa dia tidak lagi netral, dia berpihak, padahal itu dilarang oleh kode etik seperti yang kita jelaskan. Sesuai pasal 17 Undang-Undang Pers, masyarakat dibenarkan
untuk melakukan pemantauan, untuk membuat laporan langsung atau tertulis kepada Dewan Pers selaku pengawas terwujudnya kemerdekaan pers di tanah air tercinta Indonesia ini. Jadi kita simpulkan bahwa yang pertama, apakah seorang wartawan boleh menjadi tim ses, boleh menjadi pendukung, boleh menjadi, tidak ada undang-undang yang melarang itu. Yang melarang wartawan itu adalah dia berpihak, dia tidak netral. Pertanyaannya kemudian, ini juga merupakan kesimpulan, apakah seorang wartawan masih bisa tetap netral tanpa berpihak? Seperti yang diamanahi oleh undang-undang tadi dan kemudian diamanahi oleh kode etik jurnalistik pasal 1 dan pasal 3 itu. Apakah dia masih bisa tetap netral ketika dia menjadi tim ses? Jadi sekali lagi untuk penanya ya saudara-saudaraku di seluruh tanah air, ada yang banyak bertanya baik langsung melalui YouTube maupun melalui pesan WhatsApp saya. Inilah jawaban saya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia yang sangat berperan di dalam undang-undang pers demi terwujudnya kemerdekaan pers di tanah air, demi terwujudnya demokrasi di tanah air. Segera lakukan pemantauan terhadap wartawan dan pers Indonesia yang ternyata melakukan keberpihakan kepada salah satu calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.